1 dan rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan SDN Watu 1 yang berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya. Langsung saja pada pertemuan kali ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Sebelum kita mulai diseminasinya, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing agar apa yang kita sharingkan nanti, diskusikan nanti bisa bermanfaat. Berdoa, disilakan. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu, langsung saja hari ini pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan tentang aksi nyata modul 1.1 tentang budaya positif. Bagaimana di sini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bersama saya Kurnia Widianise dari SD Negeri Watu 1 Kota Mojokerto. Dan saya termasuk CGP Rekognisi Angkatan 10 kelas 17. Baik, ini selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sebentar, mohon izin ya Bapak Ibu. Baik, kembali lagi nih Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai ini Bapak Ibu, mari kita sharing dulu. Ya, panjenengan bisa menjawab ini. Hari ini saya bahagia karena apa? Coba Bapak Ibu sebelum kita mulai. Monggo dari Ibu dulu. Monggo Ibu. Karena cinta. Luar biasa, Ibu Kepala Sekolah. Bahagia karena cinta. Bagi cinta kepada siapa ini? Ada materi juga. Iya, alhamdulillah tentang budaya positif ya Bu. Monggo Bu Ida. Hari ini merasa sangat bahagia karena apa Bu Ida? Hari ini saya merasa bahagia karena saya tidak telat. Alhamdulillah ya, sudah membudaya budaya positif ini Bu Ida. Benar ya, benar. Hari ini bahagia karena apa benar? Hari ini saya bahagia karena bisa mengikuti pemaparan dari Bulia yang hebat. Iya, terima kasih tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah baik. Ini SPG selanjutnya Bapak Ibu. Nah, coba tebak Bapak Ibu. Ini kira-kira peribahasanya apa dan artinya apa? Ada udang di balik batu. Oke, luar biasa tepuk tangan betul. Ada udang di balik batu, artinya apa itu benar? Ada maksud yang tersembunyi. Iya, luar biasa. Baik, ini biar kita nanti bisa fokus ya Bapak Ibu. Nah, coba kali ini. Apa ya kira-kira peribahasanya? Iya, luar biasa. Apa ini? Dilihat bentuknya Bapak Ibu. Tongkat, ular, listrik, maka sakti. Apa ini? Luar biasa Bu Ella. Iya, benar sekali. Besar pasak daripada tiang ya. Karena ini untuk memulai kita berbagi biar kita fokus Bapak Ibu ke sedikit kita. Besar pasak daripada tiang Bapak Ibu. Oke, artinya apa Bu Ella? Bisa keluaran. Iya, betul sekali. Luar biasa Bu Ella. Baik, sudah siap ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita membahas tentang budaya positif Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, konsep utama modul budaya positif itu ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan
Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ngapunten ya. Baik. Ini pembelajaran dengan paradigma baru ini Bapak Ibu. Tentu ini tidak asing buat panjenengan ya Bapak Ibu, tentang profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana di sini sesuai dengan kurikulum merdeka yang diterapkan di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tentang disiplin positif. Nah, untuk yang pertama Bapak Ibu ini, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itu bagaimana nanti kita bahas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik kita berharap murid-murid kita memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi internal bukan eksternal. Dan yang terakhir, disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran murid tanpa sogokan, tanpa ancaman dan maupun hukuman. Nah, apakah kita bagaimana caranya ya melakukan disiplin tanpa adanya sogokan, ancaman dan hukuman? Nanti kita bahas Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah bahwa setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia itu bertahan hidup. Bagaimana manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Apabila kebutuhan dasar manusia di antara 5 ini tidak terpenuhi, maka manusia tersebut akan cenderung melakukan perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, yang seharusnya. Tuh Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, dari kebutuhan tadi, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti murid kita, kadang murid kita menghindari biar tidak dihukum. Ya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksternal. Seperti hari Senin. Kalau hari Senin terlambat biasanya kan ada baris sendiri. Nah, itu anak-anak yang malu pasti akan datangnya lebih pagi. Karena apa? Cenderung takut dihukum karena berdiri tidak sesuai dengan kelasnya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya dari Bapak Ibu guru ya, memberikan reward kepada anak-anak yang melakukan sesuatu yang lebih dari teman-temannya atau nilainya bagus. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi eksternal. Nah, ini nanti kita bahas apakah motivasi-motivasi ini sudah sesuai dengan disiplin positif. Kemudian yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi internal. Nah, nanti selanjutnya akan kita bahas. Yang lebih utama itu motivasi internal atau eksternal. Apakah motivasi
takut dihukum, atau motivasi karena mendapatkan penghargaan, atau motivasi karena dalam dirinya sendiri sadar diri. Tuh, nanti kita bahas Bapak Ibu. Nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu perlu kita ketahui ketika ada motivasi eksternal ini yang berkaitan dengan hukuman, bagi murid itu adalah sangat menyakitkan, tidak nyaman, membuat tidak nyaman. Murid takut, ada yang sampai takut sekolah, kemudian memaksa. Murid tidak mau tapi dipaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, maka dia tidak jujur. Dan yang terakhir, murid menjadi rendah diri Bapak Ibu. Nah, kenapa penghargaan juga termasuk identitas gagal Bapak Ibu? Ternyata yang merupakan identitas gagal di sini tidak hanya hukuman, tetapi juga penghargaan. Karena apa? Penghargaan itu tidak efektif. Oke, Bapak Ibu, tidak efektif. Kemudian yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri antara murid yang mendapat penghargaan dan tidak mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Kenapa Bapak Ibu? Karena murid itu akan melakukan atau mengembangkan kreativitasnya hanya ketika ada penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, maka mereka tidak akan melakukan. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, dulu itu kan ada namanya ranking ya Bapak Ibu. Tapi sekarang kurikulum Merdeka tidak ada namanya ranking, karena penghargaan ranking itu termasuk penghargaan yang merupakan identitas gagal Bapak Ibu. Dan yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Oke, menghargai dirinya ini terampas haknya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Di mana identitas gagal ini adalah yang termasuk hukuman dan penghargaan. Ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara melakukan disiplin positif Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan pendekatan namanya restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid Bapak Ibu. Kalau ada yang tanya, restitusi itu apa? Ini Bapak Ibu. Jadi restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, kesalahan yang telah dilakukan sehingga mereka bisa kembali lagi kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang menemukan solusi adalah murid sendiri. Contoh, ada murid yang terlambat. Nah, kita melakukan namanya restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu guru hanya sebagai motivator pembimbing agar anak ini menemukan solusinya agar tidak terlambat seperti apa. Oke. Kemudian ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Karena setiap manusia itu tidak luput dari namanya salah. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kita wajib merubah diri agar menjadi lebih baik. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Maka tidak akan ada murid ketika restitusi, guruku ini loh hukum aku dulu. Nah, itu akan terkenang ketika panjenengan memberikan hukuman Bapak Ibu. Kemudian tawaran bukan paksaan. Ketika kita melakukan paksaan, nah kamu harus berangkat pagi, ya tidak terlambat. Ketika dipaksa 1 hari, bisa. Tetapi itu adalah paksaan dari kita selaku guru, tidak
bertahan lama, Bapak Ibu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Sebenarnya apa yang diinginkan? Apakah ingin telat terus misalnya ke sekolah, atau ingin merubah diri menjadi lebih baik? Nah, bagaimana caranya? Marilah kita bimbing anak-anak untuk memutuskan cara atau solusinya. Yang selanjutnya yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mungkin latar belakang keluarganya bagaimana, terus di rumah itu misalnya kok bangunnya siang, itu apakah tidurnya terlalu malam atau main game sampai tengah malam. Nah, itu kita telusuri dengan diskusi sharing bersama anak tersebut. Selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Bukan kita melakukan tindakan dengan keras, disiplin dengan memaksa. Maka kamu nggak boleh terlambat. Pokoknya besok kamu harus pagi berangkatnya. Tidak bisa. Sesuatu yang dilakukan dengan paksa, maka tidak akan bisa merubah dirinya. Kalau memang bisa merubah murid itu, maka hanya 1 atau 2 kali saja. Selanjutnya pasti akan kembali lagi. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi, Bapak Ibu. Solusi anak itu. Jadi melatih anak untuk mencari solusi dari masalah yang dialaminya. Ini contoh kasus, Bapak Ibu. Contoh kasus murid tidak mengerjakan PR. Nah, ini sering kan Bapak Ibu, saya yakin di setiap kelas pasti ada. Ya, namun perbedaan kita dalam menangani kasus anak ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi nih Bapak Ibu. Kalau hukuman, ketika anak tidak mengerjakan PR, ya, guru menghukum murid lari mengelilingi lapangan. Pernah dengar seperti ini Bapak Ibu? Atau zaman dulu jangan mengalami? Ya, ini hukuman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kalau zaman dulu kan mukul murid, marahi keliling, ya itu biasa dari zaman dulu. Tetapi sekarang berbeda Bapak Ibu, zamannya berbeda. Karena kita harus mendidik murid sesuai dengan zaman. Yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR di jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Pernah atau tidak Bapak Ibu? Pernah ya. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nih, bisa merasakan bedanya hukuman konsekuensi. Yang terakhir restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Di dalam kurikulum Merdeka, pelaksanaannya di awal ajaran biasanya guru mengajak siswa untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu nanti kalau di situ sepakat atau diyakini bahwa tidak boleh terlambat masuk kelas, maka murid yang melanggar diingatkan kembali Bapak Ibu. Diingatkan kembali. Terus guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Guru terbuka bagaimana? Di sini guru tidak marah, tidak menghukum, tidak. Tapi guru menuntut anak. Kamu tadi ngapain? Hanya bertanya. Kamu tadi ngapain? Terlambat Bu misalnya. Loh, kenapa terlambat? Atau ini saya tidak mengerjakan PR. Kok bisa tidak mengerjakan PR? Iya Bu, saya kemarin habis dari rumah nenek misalnya. Nah kan kita tahu konsekuensinya apa. Ya Bu, nanti saya kerjakan Bu nanti. Jadi anak yang memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan, solusinya apa dari masalah yang dialaminya itu Bapak Ibu. Jadi guru terbuka, bukan memaksa. Nih, ini ada namanya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Maaf tadi yang ya kontrol ya.
Jadi Bapak Ibu guru itu ada dalam 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu. Penghukum. Kalau guru itu menghukum apabila ada anak terlambat atau tidak mengerjakan tugas, langsung menghukum, tipenya adalah termasuk posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kamu itu selalu terlambat terus. Kamu tidak pernah mengerjakan tugas. Nilai ulanganmu selalu jelek. Kamu nggak kasihan kah sama orang tuamu? Nah, ini pembuat rasa bersalah. Ada guru yang, nah kamu kok terlambat terus? Nggak kasihan kah sama bu guru? Kamu terlambat terus itu. Nah, itu memunculkan anak menjadi ini. Di posisi kita di pembuat rasa bersalah ini. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Misalnya ada terlambat. Loh, terlambat apa lagi? Iya Bu, kenapa? Nah ini langsung saya seperti teman. Kalau di SD kita tidak namanya gradasi ya, apabila kita care dengan siswa. Beda lagi kalau di kelas SMP, SMA, SMK itu maka care-nya atau temannya kita harus memberikan batasan. Nah, ini. Pemantau, misalnya mantau Bunisi jalan-jalan misalnya. Kemudian maklum, perasaan kemarin itu anak itu tidak pakai atribut lengkap, sekarang kok masih tidak pakai. Nah, nanti kerana Bunisi ya, Bunisi mau bicara sebentar, contoh. Itu namanya mantau. Bunisi lihat kamu kok bajunya bagus, kira-kira kurang apa? Ayo, kalau sebagai murid. Oh iya, Gus ada pakai dasi. Biarkan anak itu yang menjawab sendiri, bukan kita. Kamu nggak pakai dasi, kamu nggak pakai atribut, bukan Bapak Ibu. Jadi di restitusi itu kita menuntun anak sadar apa sih yang kesalahannya, kita mantik dengan pertanyaan-pertanyaan. Oh, kamu nggak pakai dasi lah. Kenapa nggak pakai dasi? Dasi saya putus Bu, digunting adik misalnya. Loh, kok bisa coba? Putusnya masih bisa dipakai atau tidak? Bisa Bu, nanti saya sembung ya. Kalau nanti disembung berarti besok harus apa? Oh ya, besok saya akan pakai. Nah, jadi anak yang akan memutuskan sendiri Bapak Ibu untuk apa yang akan dilakukan dari kesalahan itu. Yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi, di posisi manajer ini Bapak Ibu, maka panjenengan itu sebagai manajer, pemimpin pembelajaran di kelas, bagaimana mengatur murid itu apabila melakukan kesalahan. Contoh, ada anak yang tidak memakai baju sesuai dengan jadwal. Nah, panjenengan pantik dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, itu bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini contohnya Bapak Ibu, biar nanti jelas perbedaannya. Contoh kasusnya adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ketika guru menjadi penghukum, ini patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan, itu hukuman seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi 3 baris di tempatnya sesuai kelasnya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah ini, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa nak sama kamu. Nah, bu guru kecewa, berarti kan menjadikan anak ini merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukan. Kemudian teman, ayolah yang penting buat bu guru bangga sama kamu. Ya, kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi jangan diulang lagi. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas? Misalnya itu. Terus kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ketika dia macam badalin atribut, ayo coba dilihat, apakah yang kamu kenakan sudah lengkap? Apa yang kurang? Jadi nanti kita tidak boleh langsung
Atributmu tidak lengkap, ayo balik di sana, tidak. Tetapi kita menuntun anak untuk menemukan sadar dirinya atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Nih Bapak Ibu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Ya. Baik, panjenengan amati Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang sering panjenengan lakukan yang mana? Enggak, yang mana? Penghukumkah? Atau pembuat rasa bersalahkah? Sebagai teman, pemantau, atau manajer? Sebagai apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kalau Bu Ani? Terkadang juga memantau, Terkadang juga memantau. pada posisi pembuat rasa bersalah. Jadi apa yang disesuaikan dengan siswa mana atau apa ya, siapa yang melakukan kesalahan itu. Jika hanya anak itu saja yang berulang-ulang, maka keluarlah itu posisi pemantau. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa dalam satu posisi. Jadi kita lihat dulu kesalahan apa yang telah dilakukan murid kita. Tapi semoga tidak ada kesalahan yang fatal ya Bapak Ibu, karena memang setiap anak melakukan kesalahan itu karena adanya 5 kebutuhan dasar manusia tadi tidak terpenuhi secara sempurna. Oke, baik. Kalau Bu Ella di posisi mana? Seringnya pembuat rasa bersalah. Bu Nur? Ya, tergantung posisi juga. Tergantung Seringnya posisi. di membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Baik. Kalau menurut panjenengan antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer, mana yang menurut panjenengan itu paling baik menurut panjenengan? Ya Bu Ani? Menurut saya yang paling baik itu yang posisi manajer. Manajer. Kenapa Bu Ani? Karena di posisi ini kita bisa membantu siswa yang melanggar peraturan dengan cara lebih manusiawi. Kita bisa memanusiakan murid kita sendiri dengan memberi kesempatan kepada dia untuk bisa berpikir dengan pemikirannya, dari segi pemikirannya dia sendiri bisa menemukan kesalahannya, bahkan dia juga bisa menentukan solusinya sendiri dari kesalahan yang sudah diperbuat seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Bu Ani. Ya, luar biasa sekali. Bapak Ibu, kita bisa. Apakah tidak boleh Bu kita dalam posisi pemantau? Boleh saja. Saya manajer aja, boleh Bapak Ibu. Nanti tergantung panjenengan ketika menemukan solusi, menemukan masalah itu. Tetapi jangan di salah satu yang memberatkan siswa. Contohnya apa, Bapak Ibu? Di posisi apa? Penghukum. Ya, karena hukuman itu akan membuat murid kita menjadi trauma, Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini, mari kita saksikan video ini ya Bapak Ibu. Kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya
membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, itu tadi gambaran dari 5 posisi kontrol tadi untuk memperjelas penjelasan saya yang sebelumnya. Nah, jadi di sini sudah tampak ya Bapak Ibu bahwa kita diharapkan nantinya menjadi posisi manajer. Tetapi untuk sampai ke manajer ini Bapak Ibu perlu proses. Yang utama kita awali tidak menjadi guru dalam posisi pembuku. Terus kita kurangi lagi, kalau awalnya panjenengan tadi dalam posisi merasa bersalah, maka dikurangi sampai panjenengan dalam tahap manajer, posisi manajer. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Jelas ya? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di dalam posisi kontrol yang kelima yaitu manajer tadi, panjenengan bisa mengamati tadi bahwa anak diajak untuk kembali kepada kesepakatan awal, kesepakatan atau keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan sekolah. Jadi nanti bisa kita mulai Bapak Ibu, ini sudah akhir ajaran, nanti kita mulai di awal ajaran, kita mulai dari kelas panjenengan masing-masing, kemudian kita akan melakukan kesepakatan untuk keyakinan sekolah, dan itu yang membuat kesepakatan adalah anak-anak. Nah, nanti ketika kita berkumpul di lapangan bisa kita gunakan momen itu nanti bersama Ibu Kepala Sekolah Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan panjenengan yang membuat. Kalau dulu keyakinan kelas itu ada namanya peraturan kelas, itu yang membuat sudah ditentukan peraturan sekolah ini, peraturan kelas ini. Tetapi mulai sekarang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, adanya adalah kesepakatan. Panjenengan membimbing anak-anak untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Nanti kalau anak-anak melanggar, maka panjenengan ingatkan kembali pada kesepakatan atau keyakinan kelas yang disepakati. Nih, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja seperti dulu? Nih, Bapak Ibu, coba, apakah ada yang ingin menjawab ini, Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak ada tidak peraturan kelas seperti dulu? Oke, Bu Ani. Kita mau membuat keyakinan kelas itu dari zaman sekarang kan kita diberikan kebebasan dengan murid alias memerdekakan murid dalam hal dia menentukan mana yang terbaik. Maaf, bisa dapat dari biar masuk ya suaranya.
Menurut saya, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas kita memberi kesempatan kepada murid untuk menentukan mana-mana perilaku baik yang menurut mereka itu bisa dijalankan ketika pembelajaran di kelas seperti sebutnya. Dan juga mana-mana sikap atau perilaku yang kurang baik yang sekiranya tidak boleh dilaksanakan ketika pembelajaran di kelas seperti sebutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Ani, ini luar biasa sekali. Bu Ani sudah menjalankan sehingga bisa menyampaikan berbagi dengan kita Bapak Ibu di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas tadi itu kan anak-anak yang membuat, anak-anak yang menyepakati sesuai dengan yang yang dimampunya. Jadi tidak ada paksaan karena mereka yang membuat kesepakatan atau keyakinan kelas sendiri. Sekarang pertanyaan selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Ini Bapak Ibu, itu kan bukan keyakinan ya, karena cenderung bahwa kalau yang jaraknya dekat sudah tidak pakai helm saja, nggak ada Pak Polisi seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi nah ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor kalau kita memilih lebih baik keyakinan? Nah, bagaimana menurut Wida? Wida bisa ke depan Wida. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor, dan seperti yang dikatakan Bunia bahwa ketika jarak dekat kita nggak perlu pakai ada polisi. Nah, karena memang itu aturan. Jadi aturan itu banyak yang dikatakan aturan itu ada untuk dilanggar. Itu banyak yang seperti itu ya. Aturan itu ada untuk dilanggar. Jadi ketika kita sudah aturan kan dibuat dari atas kan, berarti kita tinggal ya udah kita jalani. Kita yang ada di diri kita itu takut sebenarnya kalau kita memakai helm karena kita takut ditangkap polisi gitu kan. Tapi kalau keyakinan misalnya demi keselamatan kita, saya harus pakai helm karena itu demi keselamatan saya supaya tidak terjadi apa-apa, itu beda lagi di keyakinan. Jadi walaupun jarak dekat pun pasti kita akan memakai helm seperti itu ya. Terima kasih. Luar biasa Wida, tepuk tangan buat Wida. Luar biasa. Iya. Jadi itu Bapak Ibu, peraturan itu kan sifatnya memaksa. Nah, banyak sekali warga kita yang takut dihukum sehingga melakukan. Beda lagi dengan kalau diyakini untuk keselamatan seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Ida. Maka sebagai guru kita harus mendasari murid-murid kita, memberikan kesadaran diri bahwa helm itu jangan hanya takut menggunakan ketika ada Pak Polisi saja, tetapi karena untuk menjaga keselamatan diri. Begitupun juga untuk pertanyaan selanjutnya ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kenapa? Monggo Bu Ella. Terima kasih ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ya? Kalau dulu kan waktu zamannya COVID-19 mungkin peraturan ini diterapkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah sekarang mungkin keyakinan diri sendiri ya, mungkin kita habis bersalaman dengan anak didik kita biasakan untuk mencuci tangan, kemudian menggunakan masker biar tidak tertular penyakit mungkin lagi flu ya, tertular virus
flu atau batuk pilek seperti itu. Jadi ini peraturan mungkin dulu pas COVID itu, terus sekarang keyakinan masing-masing kalau ingin menerapkan menggunakan masker itu tadi untuk menjaga virus, menjaga diri biar terhindar dari virus, itu mencuci tangan juga seperti itu, terhindar dari virus. Terima kasih Bunya. Terima kasih Bu Ella, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah ini menurut Bu Ella bahwa pada zamannya COVID-19 ya, COVID-19 itu sangat rawan sekali dengan tertular namanya COVID ya, kena virus. Maka diwajibkan ada peraturan penggunaan masker dan cuci tangan. Kalau sekarang itu berdasarkan keyakinan dirinya sendiri. Ketika tangan saya kotor, habis pegang uang misalnya, atau habis bersalaman, atau habis mainan, pegang mainan terus kemudian cuci tangan sebelum makan, itu nanti akan menjadi anak-anak yang membudaya karena sadar dari dirinya sendiri Bapak Ibu. Kemudian masker, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Elo tadi, bahwa masker ketika zaman COVID karena peraturan diberlakukan agar manusia itu aman, tidak terkena virus COVID-19. Kalau sekarang COVID-nya sudah berlalu ya, maka masker itu jadi kebiasaan Bapak Ibu. Jadi kebiasaan bahwa anak ketika flu atau batuk itu sudah otomatis langsung menggunakan masker sendiri itu untuk menjaga diri. Jadi ini sudah tumbuh keyakinan dalam dirinya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini kegiatan membuat keyakinan kelas ini. Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya kita membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu? Berdiskusi tentang peraturan. Kita sharing dengan anak-anak. Anggap anak-anak itu sama dengan kita. Mereka punya wawasan, mereka punya pengetahuan sendiri. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Karena apa? Peraturan itu dibentuk, disepakati oleh anak-anak sendiri, kemudian diyakini, kemudian dari kesepakatan menjadi keyakinan kelas itu ditempel di ruang kelas Bapak Ibu. Entah itu di kertas, entah itu di bannerkan yang besar, ditempel. Ketika anak atau murid itu melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati, kita sebagai manajer mudah, lihat, ini yang sudah kita kesepakati loh. Ya, di awal ajaran kita kembali lagi agar kita bisa dalam posisi kontrol manajer. Gitu ya. Nanti kita lakukan bersama-sama serta ajaran baru ini ya Bu Nesen. Mungkin nanti juga bisa dibannerkan dari paten di dalam kelas. Itu bisa dilakukan juga oleh pendidik. Bisa Bu. Jadi nanti panjenengan jadi panjenengan bisa memimpin Bapak Ibu guru baik pendidik maupun tenaga kependidikan membuat kesepakatan. Nah, ketika nanti ada Bapak Ibu guru yang terlambat, nanti panjenengan bisa langsung ini kesepakatan kita loh. Nah, itu panjenengan bisa dalam posisi manajer karena itu kesepakatan bersama. Nah, nanti terakhir mungkin apabila melanggar keyakinan kelas, apa konsekuensinya? Bukan hukuman ya, konsekuensinya apa? Nah itu nanti perlu didiskusikan di ajaran baru nanti Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik. Karena apa? Bapak Ibu guru merupakan teladan ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Nggih. Ini Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu? Mungkin awal Bapak Ibu lebih abstrak dari peraturan. Biarkan saja anak-anak, ayo kita membuat keyakinan kelas anak-anak. Menurut kamu, biasanya kan ada namanya peraturan. Kamu bagaimana perasaan kalau ada peraturan? Kita sharing dulu. Ya, kita sharing dulu. Nih, kemudian baru kita masuk ke keyakinan kelas.
Keyakinan kelas apa? Berupa pernyataan universal. Ya, pernyataan universal. Dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya positif ya Bapak Ibu, jangan kalimat yang negatif. Ya, misalnya murid tidak boleh datang terlambat. Negatif atau positif Bapak Ibu? Negatif. Maka diubah jadi positif. Murid datang tepat waktu. Nah, nanti keyakinan kelas seperti itu ya Bapak Ibu. Dihindari kalimat negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jangan membuat kesepakatan banyak sampai 50 misalnya kesepakatan, tapi tidak dilakukan semua. Yang sering ditemukan di kelas yang terjadi pelanggaran itu Bapak Ibu. Nah, panjenengan nanti bantu dengan kalimat pertanyaan romantik sehingga anak-anak akan menjurus membuat keyakinan itu. Jadi lawannya siapa? Ya Bapak Ibu semua. Dalangnya nanti Bapak Ibu semua, misalnya, oh ini biasa berkaitan dengan datang tepat waktu ini. Nah, ini panjenengan praktik bagaimana? Kalau sekolah pagi itu harus berangkat apa? Nah, itu kita praktik dengan kalimat-kalimat. Jangan langsung anak-anak kita harus datang tepat waktu, ya bukan kita. Yang menyampaikan itu adalah murid. Yang menyampaikan itu adalah murid. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Nah, kondisi kelas bagaimana? Kita tidak bisa menyamakan. Misalnya kita kan kompleks ya Bapak Ibu, ada 3 sekolah, ada Wates 1, Wates 3 dan Wates 4. Nah, kelas 1 antara SD Wates 1, Wates 3 dan Wates 4 itu berbeda. Keyakinan kelas apakah harus sama? Tidak, malah berbeda itu luar biasa karena dari faktor latar belakang yang berbeda, lingkungan yang berbeda itu juga mempengaruhi apa yang harus disepakati dan diyakini di kelas itu Bapak Ibu. Tidak kita bandingkan dengan sekolah lain, dari kelas 1 sampai kelas 6 saja di sekolah kita ya, SDN Wates 1 itu boleh berbeda Bapak Ibu. Harus kita samakan? Tidak. Ya, kita dalam kurikulum merdeka, maka kita boleh berbeda antara kelas 1 dengan kelas 2. Oh, kelas 1 ini modelnya seperti ini, anak saya pantik agar nanti ada keyakinan kelas ini, sehingga nanti murid-murid tidak ada yang melanggar, itu bisa. Oke. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, ini ketika itu keyakinan sekolah, maka semuanya warga sekolah. Tapi ketika keyakinan kelas, maka yang terlibat adalah kelas. Kalau kelas rendah boleh diikutkan orang tua. Misalnya ketika ada, jadi orang tua itu bisa ikut andil dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Misalnya anak-anak sudah membuat, panjenengan sebagai guru menyampaikan ketika rapat kepada wali murid, sehingga wali murid, Bapak Ibu, ini yang sudah diyakini dan disepakati anak-anak. Untuk melatih anak-anak disiplin dan bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati dan diyakini, maka mohon bantuannya agar bekerja sama anak ini tidak sampai melanggar keyakinan yang disepakati ini. Nah, itu. Jadi kita sebagai guru juga memberikan informasi kepada wali murid, sehingga nanti apabila terjadi konsekuensi, apabila ada murid yang melanggar, maka orang tua itu juga tahu, tidak ada yang protes ataupun marah-marah. Karena wali murid itu bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang sudah diserahkan anaknya, wes ini anak saya biar dididik oleh gurunya. Ada yang tidak Bapak Ibu, ada yang tidak terima, itu masih ada. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi tadi. Bagaimana kita melakukan segitiga restitusi apabila anak itu melakukan kesalahan? Ini Bapak Ibu, ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas ini? Kita semua bisa melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi di awal kita memberikan kesadaran pada siswa bahwa memang manusia itu tidak luput dari salah, tetapi kita harus bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian validasi tindakan
dari panjenengan bisa melihat dari 5 posisi kontrol tadi, nadanya bagaimana, ekspresi wajahnya bagaimana, terus cara bicaranya bagaimana. Itu kita sebagai guru itu harus bisa membedakan mana yang seharusnya kita lakukan kepada murid kita. Kemudian yang tahap ketiga, ketiga restitusi ini menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi di 3 ini kita tanamkan bahwa anak itu sadar bahwa dia salah. Seperti Narendra tadi di posisi gurunya yang di manajer tadi, iya Bu, saya lupa untuk menyeting alarm. Nah kan sadar, oh berarti saya ini nanti saya berusaha untuk tidak lupa. Nah, namanya manusia, terus bagaimana solusi selanjutnya? Oh saya bisa minta bantuan Kak Emma sama Ibu untuk membangunkan. Itu anaknya yang memunculkan sendiri solusinya. Kita hanya memantik pertanyaannya Bapak Ibu. Baik, untuk lebih jelasnya ini Bapak Ibu monggo bisa disimak video selanjutnya ini ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, saya banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain TK di depan kelas. Saya banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK Pak. Saya banget. Saya dekat-dekat dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu
penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai
keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik, itu tadi Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi panjenengan bisa belajar tadi di sini, Bapak Ibu. Contoh-contoh tadi ini. Baik, ini langsung saya masukkan ini ke Bapak Ibu. Itu adalah tadi terakhir Bapak Ibu video kita penerapan segitiga restitusi. Tadi adalah terakhir. Jadi Bapak Ibu dari diseminasi pada pertemuan kali ini, ya, dalam menerapkan budaya positif di sekolah, ya, dimulai dari kelas, maka kita diharapkan menyelesaikan problem atau masalah atau apabila ada yang melanggar tadi, maka kita selesaikan dengan proses segitiga restitusi dan diharapkan guru berada di posisi manajer. Kita harus mengingat bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar sebanyak berapa tadi, Bapak Ibu? 5, ya, tepat sekali ada 5. Dan itu tadi semoga dari apa yang kita sharingkan, diskusikan tentang penerapan segitiga restitusi untuk menerapkan budaya positif di sekolah maupun di kelas bisa dilaksanakan, ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, ya, kita ini sudah dalam terakhir, ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam diseminasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan bermanfaat. Baik, kita tutup dengan doa, ya Bapak Ibu, agar nanti dapat kita wujudkan dan dapat kita manfaatkan di ajaran berikutnya, karena kita sudah di akhir ajaran. Berdoa, disilakan. Selesai. Alhamdulillah, akhirnya kita selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, dan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Salam Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.